Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keberkahan, keluarga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti channel kami. Mudah-mudahan channel ini senantiasa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dari pernyataan kaum Wahabi bahwasanya mereka anti dengan madhab, sangat membenci sekali keberadaan madhab. Bahkan salah seorang tokoh Wahabi yang bernama Abdul Hakim Amdad, seorang tokoh Wahabi, Abdul Hakim bin Amir Amdad, menyatakan bahwasanya adanya mazhab itu menyebabkan kemunduran dan lemahnya umat Islam. Benarkah pernyataannya bahwasanya keberadaan mazhab dalam tubuh umat Islam menyebabkan mundurnya umat Islam, sehingga umat Islam lemah dan tidak akan bisa bangkit atau maju? Maka perlu saya jawab bahwasanya pernyataan demikian adalah pernyataan yang dusta, penuh kebohongan, dan pernyataan yang sangat menyesatkan. Kenapa demikian? Keberadaan mazhab bukan menyebabkan kemunduran umat Islam, justru itu akan memperkuat posisi umat Islam dalam mengamalkan, melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Para imam mazhab itu mereka adalah ahli dalam berijtihad. Mereka bisa merumuskan, membuat formulasi hukum Islam dengan metode ijtihad atau istinbat untuk menggali hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka kapasitas mereka, kredibilitas mereka dalam mengambil hukum Islam atau menggali ajaran Islam itu tidak diragukan lagi. Jadi keberadaan madhab di tengah-tengah umat Islam, dan alhamdulillah saat ini mazhab yang bisa bertahan dalam hempasan zaman masih bertahan dengan empat madhab, yaitu madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, ya tidak pudar dengan seiringnya waktu. Itu menandakan bahwasanya mazhab mereka sangat kokoh, mazhab mereka sangat kuat menghadapi realitas zaman. Mazhab itu berasal dari kata zahaba yadhabu zihaban, artinya ya tempat atau alat untuk pergi. Jadi mazhab itu ibarat sebuah tali, bagaimana kita melangkah agar tidak lepas dari tali itu, sehingga kita masih tetap dalam koridor ajaran Islam, tidak lepas dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi dengan adanya mazhab akan membuat kita mantap dalam melaksanakan syariat Islam. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita itu tidak bermadhab, tentu kita bisa memastikan ibadah kita akan kacau, ibadah kita akan berantakan, karena ibadah yang kita lakukan itu bersumber dari menggali para imam madhab. Kenapa kok kita tidak langsung menggali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Tentu menggali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tanpa diiringi dengan kemampuan atau ilmu yang mumpuni, maka kita tidak akan bisa, terutama masyarakat awam. Mereka tidak akan mungkin bisa menggali Al-Quran dan hadis dengan kemampuan mereka yang pas-pasan. Itulah perlunya mereka untuk melakukan ittiba atau taklid. Maka sangat mustahil kalau kita langsung taklid kepada Rasulullah. Kenapa? Kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah. Kita tidak sezaman. Jangankan dengan Rasulullah, bersahabat saja kita tidak pernah bertemu. Sahabat saja yang hidup bersama dengan Rasulullah, mereka bukan pakar semuanya, pakar ajaran Islam, mereka bukan ahli fatwa. Ya, kemampuan mereka sangat terbatas, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah 14 abad yang lalu. Itu sesuatu yang sangat mustahil kalau kita langsung memahami ajaran Al-Quran atau ajaran Islam langsung bersumber dari Rasulullah. Maka akan kacau kalau kita anti madhab. Dengan adanya madhab itu menunjukkan bahwasanya fikih itu senantiasa dinamis. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sangat kontekstual. Maka kita boleh memilih atau menentukan mazhab mana yang perlu kita pakai dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Di setiap tempat tentu umat Islam bisa memilih mana mazhab yang sesuai dengan realitas yang dihadapi. Ya, itu menunjukkan bahwasanya mazhab bukanlah mengekang umat Islam. Justru itu akan memudahkan kita dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan keempat mazhab yang saat ini berada itu secara usuliyah tidak saling bertentangan, hanya dalam hal yang bersifat furu'iyah. Artinya ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang bersifat umum atau general, maka menimbulkan penafsiran di antara mazhab yang sedikit berbeda. Walaupun tentunya secara umum itu memiliki keterkaitan erat atau memiliki tujuan yang sama, yaitu menggali ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan realitas zaman, sesuai dengan konteks zamannya di mana kita berada. Maka wajar kalau Islam itu bersifat dinamis. Maka jika terjadi pernak-pernik fikih yang berbeda, itu bukan menandakan terjadinya perpecahan, justru akan menandakan Islam itu senantiasa rahmat, Islam itu senantiasa dinamis, sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Dengan demikian, keberadaan mazhab bukanlah mengekang, justru akan memudahkan kita dalam melaksanakan ajaran Islam atau membumikan ajaran Islam secara luas. Maka kalangan Wahabi, mereka secara serampangan bahkan anti dengan mazhab. Kita tahu sebenarnya mereka hanyalah menipu masyarakat awam. Kenapa? Karena faktanya walaupun mereka anti mazhab, justru mereka juga sebenarnya bermazhab, walaupun mereka tidak mengakuinya pendapat mereka bermazhab. Kenapa? Lihat saja apa yang mereka kutip, apa yang mereka pakai dalam hal ibadah dan sebagainya. Itu mengutip dari tokoh-tokoh yang mereka idolakan, seperti Al-Albani, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, bin Baz, Utsaimin,
dan sebagainya. Jadi intinya mereka anti mazhab, tapi mereka sebenarnya mengajak kita untuk ikut ke dalam mazhab mereka. Maka tidak benar jika mereka adalah kelompok yang tidak menggunakan mazhab, walaupun mereka menolak atau anti mazhab yang 4. Karena Islam itu bersifat kontekstual, maka kita pun tidak terpaku harus menggunakan satu mazhab dalam kondisi tertentu. Jika salah satu mazhab yang kita pakai itu lemah atau kita sulit dalam melaksanakan ibadah tertentu, maka kita pun dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk berpindah sementara untuk mengikuti mazhab yang lebih kontekstual. Maka tidak benar menurut tokoh Wahabi Abdul Hakim Amdad mengatakan bahwasanya keberadaan mazhab membuat lemah ajaran Islam. Maka mustahil kalau kita punya jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengikuti mazhab. Termasuk ahli hadis itu mereka semuanya menggunakan mazhab. Seperti Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim, mereka menggunakan mazhab. Mereka bukanlah kelompok yang anti mazhab. Itu perlunya kita memahami ajaran Islam dengan benar. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian semuanya tidak paham tentang ajaran Islam, maka tanyalah kepada orang yang ahlinya. Tanya kita kepada ulama, kepada guru-guru kita, kepada kiai kita. Karena mereka punya ilmu yang bersumber dari guru-guru mereka terus dan seterusnya, sampai kemudian ilmu mereka, para guru kita, sampai generasi tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itulah pentingnya belajar agama melalui sanad. Tidak boleh belajar agama secara serampangan, apalagi kok ujuk-ujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis. Ibaratnya kalau kita itu belajar langsung kepada Quran dan hadis, itu seperti kita minum air langsung pakai tempatnya atau pakai termosnya, pakai ceretnya, tidak menggunakan gelasnya. Maka mazhab itu sebagai sarana, sebagai jalan atau tempat kita pergi, tempat kita melangkah dalam melaksanakan ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita harus berhati-hati, mudah-mudahan tidak terkecoh dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian mereka anti dengan mazhab. Tetap pegang teguh mazhab yang kita pakai, jangan sampai keluar atau lepas dari mazhab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.